Good morning. Greetings. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. All right. Before we going to studying, would you like to read the prayer, please? Dewa Maha Pencipta dan terima kasih kepada kami dari rumah sampai di tempat ini. Saat kami memulai belajar kami berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen. Thank you. Sit down. Right. Who absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Nuriani ya? Nuriani. Yang lainnya Cika juga ya? Oke, baik. Ada 2 orang. Baik. Oke. Sesuai kesepakatan kelas kita bahwa setiap belajar bahasa Inggris membawa kamus. Ibu mau lihat kamusnya. Oke, ada ya? Oke, karena nantinya kita akan bekerja bersama di tim ini. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar. Ibu akan tampilkan apa yang kita akan pelajari. Tentu kita mau ice breaking dulu ya. Boleh berdiri semua. Stand up please. Oke. Nah, ketika ibu mengatakan jam, ya, kalau yang ini apa ini? Right hands, right arms. This is left hands. Oke, kita ikuti yang ini ya. Seperti yang ada di atas, yuk. Kita lihat sama-sama ya. Ini ada jam dan kita akan bersama-sama show the clock with your body. Jadi kalian akan memperlihatkan jam itu melalui badannya, ya. Kenapa jam? Karena kita nanti akan berbicara tentang apa jam itu? Apakah dia opini atau fakta, ya? Tentang waktu. Oke, sekarang kita lihat your right arms, mana tangan kanannya? Ya, nanti tangan kanannya ini menunjukkan dia jam, our hand, oke? Dan yang tangan kiri, left arm, ini menunjukkan apa? Minute, hand. Jadi ini yang menunjukkan jarum untuk menit, ini untuk jam. Semua paham? Oke, kita mulai. Apa ini? It's 2 AM, time for a good night. Bagaimana kalau jam 2? Jam 2, jam 2. Ini tadi apa? Berarti di 12 dan di 2. All participants pulse as the sleep while pointing to our clock. Kalau jam 2 bagaimana jam 2, Nak? Berarti miring dong ya sedikit ya. Ya. Oke, itu jam 2 ya. Jam 2 ya. Jam 2 kayak tidur gini. Oke, next. Oke, ya, good. Nah. Oke, sit down please. I wanna ask you about who here has social media account like TikTok, Instagram, Facebook, who else? Anybody have a social media account? Hands up. Okay. May I know TikTok or Instagram apa yang kalian punya, Nak? Ya, TikTok, Instagram, Facebook, berarti sering bersama dengan media sosialnya masing-masing ya. Nah, kita lihat. In your opinion, is social media more beneficial or harmful? Menurut kalian ini yang tadi ya, yang kalian sebut Facebook, ini semua ya? Ya. Apakah menurut opinionnya kalian, pendapatnya kalian, sosial media atau kita bilang media sosial, apakah memberikan apa ini beneficial, Nak? Memberikan apa? Ya, betul, keuntungan. And harmful? Tentu kebalikannya ya, tidak membawa keuntungan. Apakah menurut kalian is social media good or bad for you, for students? Apakah baik atau tidak menurut kalian? Depend ya. Ayo di bagian sini, good or not? Good. Okay. In here, in the middle. Bagaimana? Media sosial good or bad for you? Good. And you? Good also. Oke, berarti yang penting dimanfaatkan dengan
Baik, dengan bijak. Good. Okay. And what are the best or and worst thing about social media in your opinion? Kalau kalian tadi bilang baik ya, apa yang terbaik? Apa yang terburuk menurut kalian? Ada nggak yang terburuknya? Pasti ya. Seperti bagaimana? Kalau the worst-nya, kalau terburuknya media sosial itu kayak gimana ya? Seperti bagaimana? Ada yang punya pendapat? Oke, betul. Memberikan hoax ya. Semoga anak-anakku tidak ada yang memberikan hoax ya. Nah, seperti inilah yang pendapat seperti ini yang kita akan pelajari bersama. Oke, lewat apa? What will you learn today? Kita mau belajar hari ini. Apa yang kalian akan pelajari anak-anakku? Today you want to learn about apa ini nak? Argumentative writing and fact versus opinion. Jadi kita mau belajar apa itu argumentasi lewat tulisan dan apa itu fakta dan opini. Iya. Sebelumnya, ya. Apa sih tujuannya kita mau belajar itu semua? Anak-anakku mari kita lihat. What do you need to learn this about the argumentative writing? Okay. Your critical thinking first. This is talk about the dimension of profile. Ya, profil kelulusannya kalian karena memilih SMK. Ini yang dibutuhkan, nak. And next, about effective communication. Makanya hadir bahasa supaya kalian itu gunakan komunikasinya dengan baik, ya. Kalau ditanya menjawab, berikan pendapat, ya nak ya. And then the last about relevance in life. Jadi ini ada relevansinya dengan kehidupan kalian. Jadi yang kita pelajari ini nanti ada hubungannya dengan jurusan kalian, dengan kehidupan kalian. Oke, dimengerti ya? Oke, next. Our topic is argumentative writing. Yang seperti tadi, apa itu? Oke, anak-anakku ada yang tahu nggak argumentatif? Ini dia. An argumentative writing is a writing where the writer writes for or against the topic and convince the reader on his her point of view. Ada yang tahu? Ya? Berarti kalau bicara tentang argumen itu, ini dia. Bagaimana penulis menulis. Ya, apa yang dia tulis, nak? Ya? Apa yang dia tulis? Pendapatnya. Apakah itu pendapatnya setuju atau tidak setuju terhadap topik, ya, dia yakinkan kepada pembaca menurut pandangannya, point of view. Oke, sepakat ya, semua sudah tahu apa itu argumentative writing? Semua sudah tahu ya? Oke, next. Nah, ini namanya structure text-nya. Jadi kalau kita belajar argumentative writing itu ada 3. Apa satu? Ayo, apa satu? Introduction. Apa yang berikutnya? The next, body, paragraph, and then conclusion. Jadi ada bagaimana kita perkenalkan yang kita tulis. Nantinya kalian akan jadi penulis nanti, ya, memberikan pendapat lewat tulisan, itu ya. Nantinya bagaimana di bagian-bagian paragrafnya dan bagaimana memberikan kesimpulan. Nah, ini ada penjelasannya di sini anak-anakku ya. Selanjutnya, nah, ini ada teks nih, ya. Akan nanti dikerja per kelompok. Ibu kasih lihat aja. Nah, teks ini judulnya is social media more harmful than helpful. Apakah apa? Ayo apa ini? Apakah sosial media memberikan ya ketidakbermanfaatan atau membantu kalian? Tadi kan sudah di awal tadi ya. Kata kalian itu lebih banyak yang mengatakan memberikan keuntungan, helpfulness for all of you here. Oke, ini nanti tugas kalian ya untuk mengamati teks ini. Apanya yang diamati, nak? Tadi sesuai dengan apa yang ibu ini? Ya, sesuai dengan apanya? Yang mana introduction-nya, part-partnya ya, yang mana body dan conclusion-nya. Selanjutnya nanti kalian akan berikan tanda di sini, di bagian-bagian sininya. Itu tugas kelompok nanti, nak ya. Dibagi 3 ya. Setiap paragraf ya, dikenali dulu ya. Jadi kalau kita mau tahu orang, kenali dulu orangnya. Kalau mau akrab, sama dengan teks. Kalau mau kita teksnya ditahu dulu, oh ini bagian pertama, kedua, dan seterusnya ketiga. Nah, ini dia. Apa di introduction? Jadi nanti nak, kalian tentukan yang mana di bagian ini, paragraf mana yang introduction. Kita kenal dulu yang mana introduction ya. Introduction itu adalah tujuannya nih. Ini tujuannya kalian untuk masuk di dalam teks. Apa-apa di situ? Ya itu tadi, menunjukkan data. Ingat ada menunjukkan
data di sini, ada menunjukkan pendapat di situ. Jadi di situ pay attention-nya di situ ya anak-anakku sekalian ya. Jadi di sini kalian harus betul-betul perhatikan bagian introduction dan main body-nya ya. Apa di main body? Ayo, apa yang di main body-nya? Apa yang kita perlu perhatikan di sini nak? Coba dibaca. Ini ada strongest point-nya, ada penekanannya ya. Dan ada lihat ada both side. Kalian ingat minggu lalu tugasnya nak? Ada yang argue dan ada yang against. Betul ya? Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nanti nanti kita main di sini. Kita main di sini. Ini both sides ya of the topic. Prove yourself right. Yang mana menurut pendapatmu, menurut kalian, saya cocoknya. Saya sependapat dengan ini ya. Okay, and what good is an argumentative essay if there are no fact? Jadi, bagaimana argumentatif itu dikatakan bagus? Tentu dibutuhkan apa nak ini? Apa? Disupport dengan apa? Fakta dan opini. Itu yang akan kita pelajari nanti. Ya, jadi hubungannya argumentasi dengan fakta dan opini sangat erat sekali hubungannya. Eratnya di mana? Kalau ini pondasi bangunan, ini pondasi, ini bangunan ada pondasinya, ya itu hubungannya dia argumentasi dengan fakta dan opini, saling kait mengait, saling baku bantu mereka. Nanti kita akan lihat. Nah yang terakhir di bagiannya yang ketiga adalah kesimpulan. Di bagian akhir nanti esai kalian ini ada paragraf yang sekali lagi memberi penekanan kepada pendapat Anda, memberikan penekanan lagi di endingnya, di terakhirnya. Paham? Dari tiga ini? Sudah paham? Sehingga nanti kalian bisa menentukan di sini. Oke, nak ya? Oke, lanjut. Nah, yang perlu diingat, things to remember. When writing an argumentative essay, remember that your essay should not include apa? Emotional reasons or an angry tone. Jadi nggak usah bawa apa ya namanya kalau istilah kalian sekarang, nggak usah apa, nggak usah baper, nggak usah apa lagi, ya, nggak usah apa, tekanannya keras-keras tuh suaranya, ya, atau nulisnya nanti pakai emosi, enggak. Kalau menulis kita harus memperhatikan bagian-bagian etika itu. Tipsnya adalah tips to remember 1, 2, 3. Don't firstly use strong words if you don't know their correct use. Oke, dipahami ini ya. Jadi nggak usah pakai kalimat-kalimat ini kalau kamu tidak terlalu mengetahuinya. And if you are having difficulty in having enough points to support your stance, you should consider again the opposite view. It might be easier. Jadi kalau kalian susah mendapatkan nanti ininya untuk mendukung pernyataannya kalian ya, untuk menyetujuinya ya, kalau tidak sama ya kalian harus it's easier itu ya terima saja dengan lapang dada ya. And you are not making a list of your points. Don't use firstly, secondly, thirdly, and finally because this is for procedure text. Kita tidak mengatakan pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya karena itu tadi ya kita tidak bicara prosedur, kita bicara tentang apa tadi? Argumentative. Remember your language is being staged and use good expressions and connectives such as furthermore, in addition to this, etc. Pakai itu, kata itu nanti ketika kalian menulis atau ketika kalian speaking nanti speak up ya, spoken ya. Oke. Tadi kan Ibu sudah bilang bahwa fakta opini ada hubungannya dengan argumentasi. Apa itu? Kita lihat sekarang. Nah, di depan sini sama ya. Karena ini representasinya di sini nanti ditempel kalau dia fakta atau opini ya. Oke, Ibu mau kasih ini. Nah, ini dia. Ini dia ya. Kita mau cek. Ya. Ini mau dia. Monday is the best day of the week. Apa ini artinya? Hari apa, Nak? Hari Monday. Oke, Senin is the best day of the week. Apakah hari Senin adalah hari yang terbaik dari semua hari di dalam satu minggu? Berarti ini opini atau fakta? Oke, keep dulu ya. Sebagian besar mengatakan this is opinion ya. Are you sure? Yakin?
Oke, nanti kita cek ya. Oke, nanti kita cek. Saya masih kasih question mark here. And then, there are 7 days in a week. Ada 7 hari, makanya tadi kita ice breakingnya pakai jam-jam ya. Karena kita bicara waktu hari ini ya nak ya. Sebagai contoh yang mana opini, yang mana fakta. Ya, oke. There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam satu minggu. Fakta or opinion? Are you sure? Kita cek nanti. Oke. Ini saya masih kasih question mark dong ya. Oke. Iya. Ya, nanti kita akan jawab sama-sama ya. Oke. Nah, ini dia. Sebelum kalian jawab, apakah betul jawaban kalian fact or opinion? Lihat. Di sini. Di sini kata kuncinya yang tadi Ibu bilang ini adalah pondasinya untuk menuju ke argumen. Oke nak ya? Dan how facts and opinion are used to build strong argument. Ya, bagaimana bisa dibangun? Ini perlu kalian pahami bahwa fakta dan opini itu bekerja bersama untuk menjadi pondasi daripada argumen. Ya. Dan opini itu adalah tujuannya. Ini sebagai tujuan. Sementara strength itu adalah yang memberikan penekanan, strong and believable. Oke, paham ya? Iya. Nah, ini tadi ya. Lanjut. Nah, ini fakta dan opini. Sudah lihat? The check whether a statement is fact or opinion, you can check the following keywords. Ini keywordsnya ya. Ini fakta, dates, numbers, science, events, opinion, belief, think, feel, believe. Lebih banyak ke kata apa ini nak? Kata apa? Ada berpikir, ada merasa, ada percaya. Abstrak atau non-abstrak? Kelihatan atau tidak kelihatan? Ini kelihatan atau tidak? Kalau ini kelihatan tidak? Fakta itu berarti kelihatan dong, karena fakta kelihatan ya enggak. Sementara opini pendapat dia ada di sini nih, di perasaan, di olah hati, olah pikir dia. Berarti nggak kelihatan ya, benar ya? Bisa dipahami bagian-bagian ini? Oke, ini dia, ini fakta bagiannya. Oke, coba diperhatikan ada non fiksi di sini kalau dia fakta, dan kalau dia opinion dia berarti fiksi. Ya kan, tidak nyata ya? Oke, next. Ini dia tadi. Oke, ya. Kita mau menjawabnya? Kita mau jawab apakah semua kelompok soalnya ya? Semua siswa ya? Betul. Betul ya? Betul? Iya, berarti kalian sudah benar tadi di awal. Ya. Give applause for all of you. Thank you. Awal yang baik. Lanjut. That's it. Ya. Now you know how to write an argumentative essay. Kalau sudah ngerti berarti kita sudah bisa mulai dong menulis anak-anakku sekalian ya. Oke. We go to application now. Right? So, with pairs, sekarang ini compare answer with your partner on your group ya. Dan discuss what argument means in academic setting and its purpose. Apa tujuannya sekarang? Make groups now 4 or 5 person. 1, 2, 3, go. Ya, yeah. Quickly please. Okay. Group number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6. Okay, there are 6 groups now. Okay, go. Okay, I wanna show everybody make a cycle please. Yeah, meet and meet. Okay. Yep. Make sure on your group have a dictionary because now you want to go to reading text. Okay. Hello. Hi. Okay, to be attention again here. Thank you. Okay, working group now. Just 5 minutes. All right. Just 5 minutes. Discuss the text by identifying text structures, which are opinion and which are fact or provide reasons. Jadi di sini sudah ada teksnya. Silahkan anak-anakku sekalian menentukan yang mana tadi itu identifikasi, yang mana apa nak? Strukturnya, yang mana opininya, yang mana faktanya. Ini kelompok berapa? Ya, oke, kelompok 5 di sini. Ini kelompok 3, ini kelompok 1.
Ya, silakan langsung yang sudah dapat silakan diidentifikasi ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 4, dan sana kelompok 6. Oke, just 5 minutes. Please discuss with your group now. Ya, oke, semua dapat peran ya. Tolong berbagi. Coba buka kamusnya nak. Open your dictionary and make sure the words on the text, please. Oke, reading carefully ya. Please identifying, and after that present your result, yeah, present your result, your discussion, and with please make on this, yeah. Okay, it is this one. Yang ibu maksud adalah berikan tempat yang mana tadi introduction, yang mana bagiannya the main body ya. Apa yang terakhir? Kan? Ya, kesimpulan atau conclusion. Yang mana? Dari berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 paragraf. Silakan yang mana? Oke, quickly please. Just 5 minutes. Oke, 2 minutes more. 2 menit lagi. After that, ini ada stabilo. Ini ada stabilo. Stabilo yang mana fakta? Kalau opini dipakein saja apa? Pakaikan? Ya, pakaikan pulpen. Oke. Iya. Pakai ini ya. Ya, di stabilo ya. Di stabilo, di spidol ya. Yang mana diingkari? Yang faktanya ya. Oke. Apakah semua paragraf ada faktanya atau tidak semuanya? Silakan. Sudah tahu tadi fakta ya? Ibu tampilkan lagi yang fakta nak. Yang fakta ini jangki anu nah. Ah, ini yang opini, ini yang fakta. Oke, silakan. Fakta itu informasinya pasti benar. Tidak dapat dibantah, betul ya? Kalau opini masih bisa dibantah, can argue, but fact can't argue with it. Oke. And something that you can prove. Masih bisa kalian tingkatkan kalau fakta. Dan dia non fiksi. Dan dia lebih ke ilmiah, ada story-nya, historinya, ada sejarahnya. And can be experiments or test. Tidak bisa dicoba-coba. Ya. Kalau fakta, harus bicara fakta. Fakta ya A gitu. B gitu. Siapa yang sudah bisa tempel ke atas ini ada yang bisa ditempel, silakan. 1 minute more, please. Kalau opinion ini, though or something that you think, berkaitan dengan pikiran kalian, pemikiran kalian, opinion, can argue the point, masih bisa dibantah ya, and cannot be proven. Apalagi fiction at times you can agree or disagree, bisa setuju atau bisa tidak setuju, itu opinion, and can change, masih bisa berubah. Ya. Oke, bisa? Iya, silakan. Seperti ini tadi, hari Senin bukan dia yang satu-satunya yang hari terbaik. Berarti itu opinion. Tapi betul-betul tidak bisa dibantah, ada 7 hari dalam 1 minggu. Bisa dibantah? Tidak, makanya dia menjadi fakta. Oke. Tapi hari Senin bisa aja hari Minggu menjadi hari yang terbaik atau malam Minggu, hari Sabtu, tah? Ya. Saturday night, apalagi anak muda, pasti Saturday night-nya baru-baru pulang nonton ya, tabola bale, ya, oke. Sudah? Have you finished? Oh, ini jawabannya. Oke, kumpul. Ya, oke, silakan. Setiap kelompok bawa aja apa yang ada. Ya, oke, silakan. Ditaruh di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, nak, ayo. Ayo, nak, ayo. Silakan.
Di situ nak ya. Oh. Jadi fakta sering diikuti kata-kata apa nak? Penelitian, menunjukkan, ada data, itu fakta. Ada survei. Sementara opini menggunakan saya pikir, menurut saya, seharusnya, aku yang terbaik, itu. Ya. Oke, baru 4, lagi 2. Ayo cepat-cepat. Kita akan yakinkan jawabannya setelah ini. Untuk itu, ayo nak, cepat Ki. Oke. Oke, satu. Oke, semua sudah ya. Kalau begitu, saya akan tampilkan berikut ini jawabannya. Tapi sebelumnya saya mau ada presentasi kelompok. Apa yang mau presentasi dulu? Silakan, saya minta satu dulu perwakilan saja. Ayo, silakan. Ayo langsung maju nak. Saya bilang ayo waktu nak. Silakan. Hilman. Silakan. Kelompoknya Hilman. Ayo silakan. Yang mana kelompok berapa? 4. Ayo sini kelompok 4. Ibu mau tanya aja, kenapa pilih paragraf 2? Oh, saya kira kenapa pilih paragraf 2 sebagai opini ya? Fakta. Itu dia. Ya, paragraf ini dipilih sebagai opini atau fakta? Yang lain, kelompok ini? Yang mana fakta? Oke, kita cek. Jawabannya adalah, coba dilihat. Iya. Social media is a big part of our lives. Iya. Yang merah ini, it cause more problem than it solve. Fakta atau opini? Opini ya? Itulah sebabnya banyak masalah. Ya, pokoknya yang merah-merah ini, yang merah ini apa? Opini. Dan yang biru adalah fakta. Tepuk tangan yang benar. Ada berapa kelompok yang benar? Angkat tangan yang merasa. Saya bisa lihat dari sini. Ya, ada yang benar mengidentifikasi. Oke, kita kasih tepuk tangan yang benar. Berarti sudah paham ya? Ya, nanti dibaca lagi di rumah ya. Apa itu fakta, apa itu opini berdasarkan teks ini. Yang merah itu adalah opini, sedangkan yang biru ini adalah fakta. Bahwa belajar itu ini ya kepada anak muda ya dengan sering terjadi karena dia memberikan ada depresi dan kekhawatiran. Kalau terlalu banyak kayak tadi kalian bilang bagus, ternyata ada juga tidak bagusnya. Dia bikin kita khawatir berlebihan, overthinking Ki. Ini anak mudanya karena terlalu banyak sosial media ya, karena banyak mungkin baca hoax ya, seperti itu. Jadi ini adalah fakta karena diberikan oleh data. Sementara ini adalah opini dan seterusnya sampai ke bawah ya. Oke, ini kita lihat. Apa ini yang di atas ini yang warna ini? Apa kira-kira ini yang warna hijau? Apa ini yang warna hijau? Dan apa ini yang warna kuning? Saya bagi. Dan apa ini yang hitam di bawah? Ayo, siapa yang mau menjawab? Yang warna hijau adalah introduction dan yang kuning adalah
body part. Oke, dan yang terakhir pastinya adalah kesimpulan. Siapa yang benar? Angkat tangan. Yang sudah mengidentifikasi dengan betul kelompoknya, angkat tangan. Belum sampai ke situ. Oke, nanti kita akan lanjut minggu depan untuk lebih detail lagi ya kalau belum mengerti. Nah, sekarang saya mau semuanya menulis. Oke, silakan dibagi setiap kelompok. Ayo berbagi sampai ke belakang, Lihat petunjuknya. Ayo berbagi ya, kurang lebih 2 menit saja ini. Ya. Nah, ini petunjuknya. Ya. Tulis argumen pendapat kalian making technician job easier or threatening them in the future. Masih ingat ini? Masih ingat? Last week ya? Ada hubungannya dengan last week. Oke. Baik. Make sure your writing include apa? Fact as evidence and opinion as your viewpoint. Ingat, ada pandanganmu berarti berbicara tentang opini, viewpoint. Kalau berbicara tentang fakta berarti buktikan dengan data, evidence. Silakan 2 menit. Yang sudah boleh kumpul ini menjadi nilai formatif kalian untuk materi argumentative writing. Oke, 2 minutes, please. Oke. Apanya, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Oh, iya. Tulis namanya, Nak ya. Write down your name, please. Oke? Ya, di sini ada kesulitan. Ada yang mau ditanyakan? Di sini ada yang mau ditanyakan? Tulis, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, pakai kamus ya. Masih ingat yang minggu lalu, tak? Iya. Bahasa Inggris. In English ya, Nak. Oke, thank you. In English ya. Ya, masih ada. Iya, Nak. Karena? Iya. Di ini. Tulis fakta atau opini dari yang minggu lalu saya kasih temanya. Ya, ini sudah tak? Yang waktu kita daring tak? Bagaimana? Apakah teknisi seperti kalian nanti, pekerjaan kalian nanti justru lebih mudahkah atau menjadi tertantang kalian untuk waktu yang akan datang? Berikan fakta, tunjukkan bahwa setelah saya melihat banyak kejadian, itu fakta toh? Dan menurut pendapat saya, tetap ada fakta dan ada opini. Bisa satu saja dulu untuk hari ini. Nanti kita kembangkan lagi minggu depan. Silakan, Nak. Silakan. Ini nilai formatif Ibu ambil, Nak ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ada yang mau bertanya? Mengerti ya? Ada fakta, ada opini. Kayak tadi itu teks toh? Sudah lihat teksnya. Ada fakta, ada opini. Ya, bisa mungkin kalian I agree. Kalau I agree itu fakta atau opini? Ayo. Ya. Fakta atau opini? I agree. Saya setuju. Menurut pendapat saya berarti dia opini. Ya. Ini tadi kan dibilang di sini. Nah, ini yang opini, Nak. Yang ini yang fakta. Ya. Oke. Mau lihat lagi kalimatnya sesuai dengan yang ini? Oke. Ini yang kita sudah kerja sama-sama tadi. Yang fakta itu yang warna biru, silakan. Faktanya memberikan data bahwa semua remaja itu merasa addicted to social media, merasa tergantung sekali dengan sosial media, sosmed, media sosial. Itu faktanya. Menurut hasil data. Dari mana datanya? Ya, bisa didapat dari mana data, Nak? Hasil survei bisa ya. Makanya rajin membaca anak-anakku semua. Oke, saya rasa ya sudah waktunya untuk nilai formatif ya. Nanti dikumpul untuk saya ambil nilainya. Yang ini kita refleksi sekarang. Boleh dikumpul? Setiap kelompok tolong kumpul. 1, 2, 3, go. Oke, collect now. Ya, collect now. Because we talking about the time. Ya.
we minimize time for today. Yeah, please understood. Sila kumpul nak? Quickly please, come on. Okay, thank you. Okay, good job, awesome. Wow, good job, awesome, marvelous. Good job. Thank you. And how about you? Okay, we come to reflection now, students. I wanna now sepanjang kita belajar bersama, apa yang kalian dapatkan hari ini, nak? Sebelum saya bacakan quotes-nya Alan Kay, anak-anakku lihat dulu di atas, nak, Alan Kay. Hello, anakku sayang. Ada Alan Kay bilang apa, nak? The best way to predict the future is not invented. Apa? Bahwa apa? Yang terbaik, jalan terbaik untuk kita mau mencapai tujuan kita, apa? Kita harus mengupayakannya, ya. Iya. Ya, anak-anakku juga begitu, ya. Oke, anak-anak. Apa yang kita sudah dapat hari ini? Ya, anak-anakku, mari. Apa? Tadi anak-anakku sekalian, apa ini? Sudah menghubungkan fakta dan opini. Kalian anakku sudah membangun argumennya dan sudah ada kesimpulannya yang ditunjukkan lewat tugas ini, ya. Dan itu Anda sudah di bagian critical thinking. Ini yang diharapkan dimensi profil kelulusan. Anda juga sudah efektif, nak, sudah clear tadi, ya. Strukturnya sudah bagus, ya. Dan kalian juga sudah menggunakan dengan baik. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-harinya. Yang ini tadi, yang ini yang Ibu minta untuk nilai formatif, untuk relevance in your life. Okay, now fact or opinion. Silakan kelompok 1, 2 tempel di bagian fakta atau opini ini. Silakan. 1, 2, 3 go. This is the end of our meeting today. There are 24 hours in a day. Quickly please. Fact or opinion? Fact or opinion? Okay. Fact or opinion? Quickly please. 1. Okay, please. Hello. Tempel di sini. Fact or opinion? Oke, pergi dulu di temannya, tahu di anggotanya. Come to your members to check it out. Okay. There are 24 hours in a day. Fact or opinion? Okay, there are 3 groups. Fact, 2, 3, 5. Okay, 1, 2, 3, 4. All students say yes, absolutely fact. Betulkah itu fakta? Betul, karena memang tidak 25 jam, tidak 23 jam, ya. Tetapi kita berada dalam satu hari 24 jam. Dan Anda benar, tepuk tangan, berarti sudah mengerti. Berarti sudah mengerti hari ini, anak-anakku. And next meeting apa? Yang tadi, ya, dari belakang bilang apa? Banyak hoax, Bu, ya, banyak berita hoax. Oke, silakan kalau gitu. Search for technology helps you and try to analyze. Jadi anak-anakku, minggu depan kita akan masuk di bagian ini, ya, menganalisis kayak tadi, ya, kita analisis, ya, mana fakta, mana opini, dan silakan memberikan pendapatnya. Any question from you? See you next time. Ada pertanyaan? Sebelum Ibu akhiri? Tidak ada? Ya, tetap semangat anak-anakku, kembali ke tempatnya masing-masing untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Thank you and see you next time. Ya. Ya. Say thank you. Thank you. You are welcome. See you. Bye. God bless you all.